Aksi pencurian meter banyu kembali meresahkan warga Banjarmasin. Kali ini Imur, salah seorang warga di kawasan Jalan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, menjadi korban. Derasnya aliran banyu di hadapan rumah menjadi tanda awal hilangnya meter banyu milik Imur. Korban baru mengetahui meter banyunya di Juntan setelah mendapat kabar mantan tetangganya wayah waktu subuh. Setelah memastikan meter banyu raib, korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarmasin Barat. Di hari yang sama, laporan juga disampaikan kepada Pam Banjarmasin supaya sambungan banyu segera ditangani. Terima kasih banyak sudah dipasangkan. Lon PDAM lah nih lah. Dipasangkan langsung lon PDAM semalam lah. Langsung hari itu juga kah, Bu, dipasangkan, Bu? Enggak. Langsung dipasangkan. Kemarin apa aja, Bu? Mau ngurusnya disuruh ngurus apa aja pas yang kehilangan tuh? Apa disuruh? Maulah surat gitu lah. Ini surat keterangan langsung ke PDAM. Hilangnya hari apa tuh, Bu? Hari Senin. Subuh. Tetangga kah atau apa yang madahi atau pian seorang? Ada yang melihat orang mau berangkat ke masjid. Banyunya Mencurat gitulah. Mencurat. Dilihat kededa lagi ininya. Langsung dimatikan. Berarti hari itu juga langsung dipasang belalon PDAM. Langsung dipasang. Direktur Utama Pam Banjarmasin Zulbadi Wahetakoni Jalan Kemarian Selasa 30 Juni 2026 memedahkan kasus pencurian meter banyu ternyata masih sering terjadi di Banjarmasin. Hingga pertengahan tahun 2026, Pam Banjarmasin telah menerima lebih dari 60 laporan pencurian meter banyu matan bubuan pelanggan. Zulbadi menyatakan beberapa waktu lalu pelaku sempat berhasil ditangkap, tetapi laporan kehilangan masih terus diterima matan berbagai wilayah. Kawasan Banjarmasin Selatan menjadi wilayah dengan jumlah kasus terbanyak. Namun aksi pencurian juga terjadi di sejumlah kawasan lain termasuk Banjarmasin Barat. Zulbadi menegaskan untuk menekan angka pencurian, Pam Banjarmasin terus berkoordinasi dengan aparat kepolisian sekaligus menindaklanjuti setiap laporan pelanggan. Pelanggan dihimbau agar lebih waspada serta diminta memasang CCTV sebagai langkah pencegahan supaya kejadian serupa kada terulang. Kejadian berarti pelakunya cuma itu berarti. Baru kemarin kan keluarga kan benar ya. Oh, ada lagi? Iya kan? Ya. Nah, kalau ada kemarin itu kebetulan yang dapat itu rumahnya itu ada CCTV-nya. Karena ada CCTV-nya, akhirnya dapatlah di Sungai Tabuk pelakunya dan selesai itu. Nah, ini nggak tahu saya ini ada lagi nih baru nih. Berapa hari dah? Baru dua hari ini. 2 hari nih. Nah, yang Himbauannya kita apa? himbauannya kepada pemilik rumah yang memiliki sambungan rumah, tolong dijaga, pelihara meter airnya masing-masing, tetap waspada, karena kita tahu bahwa masyarakatnya macam-macam kan ya. Ada yang mengambil kesempatan, peluang apabila orangnya tidak ada di rumah untuk mengambil hal-hal barang-barang kita yang kurang. Dari hasil laporan di mana yang paling banyak daerah yang Kemarin itu saya nggak megang datanya. Kalau kemarinnya tuh yang jelas di daerah selatan nggak masalah. Zulbadi berharap peran aktif warga dalam menjaga lingkungan dapat membantu mempersempit ruang gerak pelaku pencurian.